Penyebab orang mentalnya tidak sehat di zaman sekarang ya. Jadi ada 5 penyebabnya. Apa saja? Yuk kita simak ya. Bismillah ya, semuanya di sini sehat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channelku, apa kabarnya? Welcome back to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hawa asik. Yuk ngikuti Dindra lagi. So kali ini Dindra akan share ke kalian, bismillahirrahmanirrahim, apa yang Dindra sampaikan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Sebelum kalian nonton videonya, tolong jika berkenan bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Nontonnya sambil senyum ya biar bahagia terus hatinya. Kenapa banyak mental yang tidak sehat di zaman sekarang, terutama dalam hubungan? Kenapa ya? Zaman sekarang kita sering melihat banyak orang yang tidak mudah menjaga hubungan dengan pasangannya. Ada yang mudah tantrum, emoji ya, mudah nggak percaya, atau scary. Nanti kalau ditinggal gimana ya? Bahkan ada yang merasa tidak layak dicintai. Seringkali masalah ini bukan karena cinta yang gak lebih gitu ya, tapi karena mental yang belum sehat. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? 1. Luka dari masa lalunya itu yang belum sembuh. Banyak orang yang membawa dari masa kecil atau hubungan sebelumnya tanpa menyadarinya. Misalnya pernah ditinggalkan, pernah dibuat gak enak hati, pernah tidak dihargai ya, itu kan namanya ya. Luka itu tuh membuat kita itu tidak percaya gitu pada orang lain. Nanti kalau digituin lagi gimana ya kan? Intinya itu dia itu tidak scary untuk terulang lagi gitu. Atau justru yang membuat gak enak hati duluan nih, yang membuat trauma duluan itu, nanti kalau karma itu terjadi atau agar nggak kena gitu gimana ya, tidak jadi dibales gitu ya. Sebenarnya juga belum tentu itu terjadi ya, karena pikiran-pikiran masih ada gitu ya di masa-masa sebelumnya gitu. Jadi kayak trauma gitu ya. Tidak mudah itu menyehatkan, sembuh dari di masa lalu itu emang gak mudah banget. Aku juga ngerasain itu ya. Tapi ketika kita itu mikirnya yang dulu-dulu atau masa depan, itu gak akan bisa menikmati syukur yang hari ini gitu. 2. Terlalu terpengaruh sosmed, media sosial ya. Di media sosial semua orang terlihat bahagia, pasangan yang romantis, hidup yang mewah, dan cinta yang sempurna. Hal ini tuh membuat banyak orang tuh merasa hubungannya itu nggak cukup baik. Mereka jadi membandingkan, padahal kenyataan di balik layar bisa sangat berbeda. Itu tuh hanya acting, hanya drama ya. Jujur aja aku juga pernah gitu melakukannya karena pengen gitu ya dibilang kelihatan romantis, bahagia ya, sampai sebenarnya enggak seperti itu juga gitu, karena kita itu drama gitu loh, paham ya. Jadi semua yang di sosmed itu tuh sebenarnya tidak nyata, yang real itu yang nyata gitu. Jadi nggak usah
Kalau misalkan suaminya kita itu nggak romantis atau yang nggak seperti itu, nggak usah kita kayak banding-bandingin gitu. Jadi apa, yang disyukuri itu yang ada, nggak usah dicari yang nggak ada itu ya. Jadi kok terus itu loh romantis, itu loh kayak gini, kamu mah apa, nah itu pride-nya, itu harga dirinya itu sudah down. Itu laki digituin itu ya. Indra juga baru tahu, baru nge dulu ya, semuanya bahkan seperti itu ya, yang belum tahu ilmu-ilmunya, yang belum tahu apa tentang otak laki-laki, pasti ya kayak gitu dipikirnya akan baik-baik aja gitu. Orang cuman bercanda, cuma ngomong gitu aja kok, masa iya di bawah hati gitu. Tapi sebenarnya sudah down itu harga diri laki-laki. 3, tidak adanya pemahaman tentang diri sendiri. Banyak orang yang menjalin hubungan sebelum benar-benar mengenal diri sendiri. Kita tidak tahu apa yang kita itu butuhkan, apa yang membuat kita itu bahagia, atau bagaimana cara mengelola emosinya kita itu ya. Akibatnya kita itu mudah gak enak hatinya dan bilang gitu ya. Jadi buat pasangan itu tidak benar gitu di mata kita, karena ya apa, karena kita tidak self love nya itu belum ada. Makanya sebelum mencintai siapa-siapa, mencintai Allah dulu, sendiri dulu, baru kamu mencintai pasanganmu ya, pasangan kita gitu. Self love itu penting banget sebenarnya mah. Hidup mah rumusnya ya gitu-gitu aja kalau kita pelajari ya. Kok yang dibahas itu terus ya, memang rumusnya seperti itu terus gitu. Bergantung pada Tuhan, mengenal diri sendiri, self love kan gitu ya. 4, budaya serba cepat dan instan. Zaman sekarang orang itu inginnya segalanya cepat, pesan cepat dibalas, problem cepat selesai, bahkan cinta pun ingin langsung yang klik, cocok ya enggak, pengen langsung sempurna gitu. Padahal membangun hubungan butuh waktu, pengertian, dan kesabaran. Enggak secara instan atau cepat gitu aja. Orang yang bahagia itu juga awalnya juga ada wonnya, ada lukanya, terluka dulu baru dia bahagia gitu. Apa dibuat gak tenang dulu baru tenang gitu ya. Ketika ekspektasi itu tak sesuai kenyataan, hubungan pun kandas. Hubungan itu akan tidak baik-baik saja atau selesai, finish sampai di situ aja, karena ekspektasinya terlalu tinggi ya. Indra sering bilang tidak usah menggenggam dunia, cukup cari bekal pulang aja gitu, biar hatimu tuh ya tenang, hati kita tuh tenang, bahagia, santai aja gitu. Yang nanti ya nanti, yang kemarin ya wis kemarin, sekarang jalannya banget. Aku tuh sering dinasehatin, kalau setiap di talk gitu ya sama suami itu sering dikasih tahu kayak gini gitu. Tapi nggak nyangka ternyata Allah itu kalau membolak-balikan hati manusia itu ya semudah itu gitu loh ya. Apa yang diucapkan kita itu terkadang kita nggak inget gitu ya. Makanya kenapa manusia harus saling mengingatkan gitu ya. 5, minimnya komunikasi yang sehat. Banyak orang tidak diajarkan bagaimana berkomunikasi dengan baik. Mereka menyimpan perasaan ya, terus bilang ya, menyindir gitu, atau ngebum gitu, meledak dalam emosinya ya. Karena apa? Karena tidak tahu ilmu komunikasi yang sehat, yang baik itu gimana. Asal nyeplos biasanya, terus membicarakan tidak adanya atau kurangannya itu dibicarakan, gak malah kelebihannya malah yang gak ada dari orang tersebut dibicarakan ya kan.
dan akhirnya apa, ngebum, meledak dalam emosinya sendiri. Padahal hubungan itu butuh komunikasi yang terbuka dan jujur agar kedua pihak ini tuh saling memahami. Lah kalau yang pasangannya diem gimana? Ya udah, kita lihat dari kebiasaan-kebiasaannya, ya kan, dia misalkan sukanya apa, enggak sukanya di mana gitu ya. Ada kan ya orang yang emang pendiam, ada mungkin yang kehijab oleh apa ya, kita lihat dan kita ngertiin, kita berusaha memahami yang sudah tahu ilmunya ya. Kalau saat dua-duanya gak bisa memahami ya gimana ceritanya. Nah, contoh suamiku itu kan orangnya itu menghargainya banget pol ya. Jadi kalau dia itu suka dan tidak suka tidak kelihatan, tidak ketara, karena nggak mau ngomong aku tuh nggak suka ini, aku juga nggak, aku tuh suka ini, itu nggak ngomong. Jadi kita yang ngeliatin rutinitasnya, kita yang ngeliatin kebiasaannya. Misalkan bener tetap dimakan, tapi kan dilihat dari lahap dan tidak lahapnya kelihatan dong ya. Nah itu tandanya, walaupun tidak bicara kita bisa melihat dari kebiasaannya gitu. Jadi nggak semua itu mau gitu. Mungkin dia mikirnya kalau misalkan aku nanti bilang nggak suka, pasanganku nanti nggak enak hatinya gitu. Jadi hargain gitu, hargain orang yang menjaga perasaannya ya. Kita liatin aja dari kebiasaannya, dari hobinya, dari apanya, kelihatan semua kok walaupun dia itu tanpa bicara. Nah komunikasinya lain lagi gitu ya, yang enak-enak aja, nggak usah bahas-bahas yang nggak ringan. Ya bercanda ya bagus itu ya, humoris. Aku nggak bisa, aku lebih ke serius romantis ya. Kalau ada yang bisa bercanda diselingi sama bercanda gitu, ngobrolnya itu lebih asik ya. Jadi tetap ada komunikasi walaupun orangnya pendiam sekalipun itu ya, itu apa entah apa yang ringan-ringan aja loh. Ya misalkan gak dijawab ya nggak apa-apa, yang penting kita udah ngomong ya. Tapi insya Allah sih kalau misalkan ngomong kita itu baik-baik ya, terus komunikasinya juga dijaga, kata-katanya dijawab kok ya insya Allah ya. Bagaimana ini cara memperbaiki yang 5 penyebab tadi ya? Satu ya, mulailah dari diri sendiri. Makanya kita itu bukan wajib, belajar ya, belajar usaha untuk berdamai dengan diri sendiri. Dengan kita berdamai dengan diri sendiri jadi bisa memahami gitu. Semua orang tuh karakternya kan beda-beda, oh ini gini, jadi bisa memahami. Tapi pas aku tuh belum berdamai ya sama diriku sendiri, masih serba melayang-layang sama diri sendiri aja belum selesai, apalagi sama orang kan gitu ya. Tuh, makanya self love penting banget, utama itu, terutama ya deket sama Allah ya. Ya kenali wonnya atau tidak beraninya ini apa gitu, dalam hal apa ini kita nggak berani dalam hal ini misalkan ya. Terus apa, sembuhkan dengan cara yang sehat, bisa melalui refleksi ya, terus atau menulis, atau bahkan bisa konseling ya. Kalau misal dirasa nggak ringan banget, aku butuh nih konseling sama ini spiritual atau siapa ya, pokoknya yang bisa membantu kayak psikolog atau siapa ya gitu. Oke, yang kedua, batasi konsumsi media sosial yang membuat kita itu membandingkan hidup kita itu sama orang lain. Gak ada ceritanya kita bisa bahagia kalau sudah membandingkan hidup orang lain sama kita, itu gak ada ceritanya. Bahkan selalu gak pas terus ya, yang maunya ini sudah bahagia, sudah sempurna, jadi diambil lagi, gak disyukuri kan gitu ya.
Ya, jadi fokuslah pada kenyataan ya, pada hidupnya kita sendiri-sendiri masing-masing. Nggak usah kebanyakan menilai orang. Mending menilai diri sendiri aja loh, bener enggak? Gitu. Dan bukan cinta yang palsu di orang lain gitu, itu tuh hanya drama tok, hanya cover doang. Sebenarnya dalamnya mah nggak gitu-gitu amat ya, pasti banyak banget kerikil-kerikilnya, cuma kok yang diliatin bahagia-bahagianya. Makanya fokus ke hubungan kita, rumah tangga kita, pasangan kita gitu ya. Syukuri, kalau perlu ada kata terima kasih setiap harinya, entah itu terima kasih dalam hal apalah gitu ya, gitu, sebelum orang tersebut tidak mau berucap terima kasih. Karena kita menggantungkan terima kasih ke pasangan ya. Aku dulu ya seringnya suami itu ngucapin makasih, aku sampai nggak inget ngucapin balik gitu. Nah, dan itu sekarang kebalik lagi kayak gitu. Makanya kita itu sering-sering apresiasi ya, ke pasangan, ke anak, ke orang lain, ke siapapun itu gitu. Next, belajarlah komunikasi yang sehat. Coba dengarkan lebih banyak, gak usah langsung bereaksi. Jadi kita itu cukup mendengarkan aja. Begitu nanti udah dia yang gak usah dipotong atau apa bicaranya, dengarkan aja gitu ya. Nggak perlu banyak bereaksi. Semakin bereaksi ya, dia itu juga nanti ya, pasangan kita atau siapapun orangnya itu juga akan nggak suka gitu loh, kok ngomong diselat, ngomong dipotong gitu ya. Jadi lebih banyak mendengarkannya, mau itu suka nggak suka usahakan untuk gak bilang tidak, karena tidak itu deh nanti timbulnya debat. Pasti gak kok gini nanti debat. Iya aja, gak ketang, gak suka juga, iya aja gitu. Latih diri untuk menyampaikan perasaan tanpa mengejudge ya, atau menyalahkan, memojokkan ya. Jadi fokus ke rasa kita. Misalkan kita kok suka dia rapi gitu ya, nggak usah dibilang kamu itu kok gak rapi gini ya. Contoh misalkan, aku tuh suka loh kalau kamu itu rapi kayak gini, kayak gitu. Jadi lebih ke perasaan kita, nggak usah ngejudge ke dia atau pasangan kita atau orang ya. Semua kata-kata itu bisa diolah sendiri-sendiri. Sebenarnya kata-kata itu banyak banget ya yang menggambarkan perasaan tuh juga. Gak harus bilang aku tuh sedih loh, nggak harus kayak gitu ya kan. Aku tuh bahagia, aku tuh tenang loh kalau kayak gini gitu. Jadi diolah, dibalik gitu ya, tanpa harus ada kata-kata yang kayak galau gitu. Bangun hubungan atas dasar saling mendukung ya, saling support, bukan saling menggantungkan. Biasanya kan apa-apa gantung gitu ya. Karena hubungannya sehat itu ada dua orang yang saling melengkapi dan support gitu loh ya, gak membuatnya itu ketergantungan. Kalau gak ada dia, gak makan, gak minum, gak tidur, gak apa gitu kan, menggantungkan namanya. Hubungan sehat itu adalah dua orang yang saling melengkapi, bukan saling mengisi kekosongan batin ya. Rata-rata kan tidak saling melengkapi, tapi saling mengisi. Batinnya udah kosong, diisi juga ya, gimana, sama-sama kosong atau ya. Next, berani belajar dan tumbuh bersama ya. Jadi kita itu setiap harinya itu memang dianjurkan belajar. Kalau mau tumbuh ya bersama ya ayo. Tapi kalau yang pasangan kita masih belum mau tumbuh, ya udah mulai dari kita dulu. Gak usah mencoba merubah seseorang. Tayat gak berhasil juga itu. Yang penting kita contohin, nanti tumbuh sendiri dia, mereka atau kalian semua atau siapa ya gitu.
Tidak ada hubungan yang langsung perfect sempurna. Butuh waktu, proses, dan komitmen untuk menjadi lebih baik bersama. Dan tentunya semua itu harus berisi ilmu, karena kalau tidak ada ilmunya nanti juga ya gitu-gitu terus pasti itu. Aku tuh banyak banget orang tuh nyuruh aku tuh berubah gitu, berubah di sisi mana gitu ya, kalau tidak ada ilmunya. Kalau orang nyuruh berubah itu minimal dikasih ilmu, kamu itu harus satu kayak gini gini gini, enak ya kayak gitu. Makanya di kontenku sini aku membahas bukan untuk merubah seseorang, melainkan caranya berubah seperti apa, grow up-nya, prosesnya seperti apa dan bagaimana. Karena aku paham orang disuruh berubah itu kita bukan Power Rangers, ya kan? Kita itu manusia biasa yang juga tidak banyak gitu kelebihannya gitu. Jadi harus jelas gitu berubah. Kamu misalkan gak suka aku di sisi mana, oh ini kamu ini harus gini loh, gini enak ya, gak ngomong berubah aja tanpa ada ilmunya. Next, terakhir ini yang mental yang sehat tidak datang begitu saja ya, harus dibentuk, dirawat, dan diperjuangkan. Gak mungkin orang yang mentalnya sehat itu tidak berawal dari yang dia langsung sehat gitu tanpa proses, gak mungkin. Coba tanya orang-orang yang psikolog mesti dari wound dulu, terluka dulu, baru dia mendapatkan pengalamannya itu, dan terus bisa diajarkan ke orang lainnya. Gak mungkin aku juga kalau misalkan tidak ada wound gak bisa suruh buat konten atau menjelaskan ini itu lah, nggak ada pengalamannya, belum pernah merasakan juga ya kan, nggak akan bisa gitu. Walaupun membaca juga ya, kalau kita nggak ada pengalamannya di sini tetap gak bisa. Bersyukur ya terhadap wound atau luka, karena itu yang membuat tumbuh. Kalau tidak ada wound atau luka nggak akan ada prosesnya, dan kita bisa jadi istirahat gitu ya, bahagia terus, gak ada rasa-rasa tidak bahagianya, dan akhirnya gak tumbuh ya, stuck sampai di situ aja ya kan, malah dangerous itu. Oke ya, terus relax sebelum kita mengejudge pasangan, memojokkan atau menyalahkan pasangan atau orang lain. Penting untuk kita itu melihat ke dalam diri. Ke dalam diri ini maksudnya itu introspeksi diri sendiri ya. Sudahkah kita itu benar-benar mengenal diri sendiri, atau malah kehilangan jati diri, kehilangan diri sendiri ya? Karena hubungan yang sehat berawal dari individu yang juga sehat secara mental. Kita sendiri, kita itu sehat, dan cinta sejati tidak akan tumbuh di hati yang belum sembuh. Makanya kalau ada yang bilang mau cinta sejati, sembuh dulu baru ketemu nanti cinta sejati itu seperti apa. Karena cinta sejati itu tidak melekat, tidak bergantung, tapi menerima yang ada, mensyukuri yang ada, terus deket sama Allah penciptanya, bukan pada manusianya. Kita cukup meminta kepada yang maha kuasa, bukan pada pasangan kita. Oke ya, good luck untuk kita terus tumbuh. Yuk semangat tumbuh, yuk grow up. Mulai sekarang self love, cinta Allah dulu, self love ya, baru cinta pasangan kita. Afirmasiku setiap buat konten apa aja atau dimana aja, selalu aku doain semua orang di seluruh dunia ini sembuh, sehat mentalnya. Karena aku sendiri sudah merasakan gak sehat mentalnya itu seperti apa ya. Jadi aku pengen semua orang di seluruh dunia ini, bahkan gak cuma yang view aja, seluruh dunia ini aku doakan sehat mentalnya.
karena kesehatan lebih utama dari harta dunia atau apa-apa ya. Nah, yang tenang, yakin kalau kita sendiri yang mulai dari diri kita sendiri memancarkan aura dan energi yang positif, yang baik, semua yang ada di keliling kita, bahkan semua orang seluruh dunia yang kita nanti temui ya akan baik-baik aja gitu. Intinya baik gak baik orang yang kita hadapi itu tergantung kita. Kalau kita nggak baik, dia nggak baik. Kalau kita baik, insya Allah dia juga baik gitu. Cerminan diri kita ya. Alhamdulillah, makasih barakallah. Sekian dulu konten dari Dindra. Kudoakan semua orang di seluruh dunia ini sehat selalu, lancar selalu rezekinya yang selalu mengalir seperti air zam-zam, dan dipermudah mendapat ridho dan surganya. Doa terbaik ya untuk sahabat Jenafas semuanya. Syukron for watching, please stay permanen ya. Salam tiara surga, salam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jenafas semuanya.